Perkenalkan, kami dari Kelompok 3. Di sini kami akan mewawancarai salah satu pemilik store, Hijab Store. Perkenalkan, saya Freddy Ramadhani. Saya Syifa Syifa. Saya Hanifah Humayroh Aminah. Ikuti kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan akuntansi dari matkul kewirausahaan. Perkenalkan, saya Freddy Ramadhani. Saya Syifa Syifa. Saya Hanifah Humayroh Aminah. Hari ini kami akan mewawancarai Ibu Elva selaku pemilik dari Hijab Store untuk memenuhi tugas kewirausasahaan. Izin bertanya Ibu, sejak kapan Ibu memulai usaha ini dan apa yang memotivasi Ibu untuk memulai usaha ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elva, owner dari Hijab Store Pekanbaru yang berdomisili di Jalan Soekarno-Hatta, Pekanbaru. Hijab Store ini adalah awalnya itu adalah franchise yang berasal dari Jakarta. Dahulunya itu disebut hijab. Jadi dia modelnya itu adalah mall online untuk pakaian muslimah. Nah, untuk di Pekanbaru sendiri itu sudah ada dari tahun 2018. 2018 di bulan April itu sudah berdiri di sini, sudah dibuka outletnya. Nah, tujuan dari pembukaan outlet Hijab Store ini adalah untuk memenuhi kebutuhan para muslimah dalam berpakaian sehari-hari ataupun dalam berpakaian formal. Jadi tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dari muslimah agar dapat dalam satu outlet itu bisa memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan. Ibu ada nggak strategi pemasaran yang digunakan untuk menarik pelanggan? Serta ada nggak tantangan yang Ibu hadapi selama melakukan usaha ini? Untuk strategi pemasaran, kita ngikutin zaman ya. Kalau zaman sekarang kan semua serba online, semua serba media sosial. Jadi kita coba juga ngikutin itu. Jadi kita menggunakan platform media sosial seperti Instagram, juga terkadang TikTok, ataupun lewat live Instagram untuk jualan. Nah, selain dari media sosial online, kita juga offline. Jadi outlet ini sebenarnya offline, cuma untuk membantu penunjangan supaya produk-produk kita di luar juga tahu, maka menggunakan media online tadi. Nah, kalau tantangannya yang namanya mode fashion ya, itu kan selalu berubah, dan kemudian dia mulai dari kalangannya banyak. Jadi ada yang kalangan remaja, ada kalangan yang ibu-ibu muda, kemudian ada yang lanjut usia. Nah, tantangannya di situ. Jadi mengikuti kebutuhan dari customernya. Jadi kita harus membuat semacam inovasi, kemudian mempelajari kebutuhan pasar apa nih yang lagi dibutuhin pasar, gitu. Kita ikutin supaya bisa memenuhi dan mencukupi. Selanjutnya Ibu, bagaimana Ibu mengelola karyawan dan sumber daya manusia di usaha Ibu, dan apa tantangan dalam mengelola karyawan yang ada di sini? Untuk mengelola karyawan dan SDM sama ya dengan usaha-usaha lain, dimana kita rekrut pegawai yang kira-kira bisa memenuhi kriteria yang dibutuhkan dalam outlet. Nah, kalau di sini kan kita jual beli ya, jadi kriteria pegawainya ya tentu yang ramah seperti itu. Untuk mengelolanya paling dalam kesehariannya kita pembekalan kepada pegawai mengenai produk, pembekalan kepada pegawai mengenai sistem jual belinya, apakah itu sistem stok opnam ataupun sistem yang dipakai dalam hasil. Nah, itu juga sebuah kecakapan yang harus dimiliki oleh pegawai. Nah, kalau tantangannya dalam mengelola karyawan, karena ini fashion, biasanya kan harus yang muda ya, yang masih remaja gitu. Nah, alhamdulillah sih selama ini kita masih bisa merekrut pegawai-pegawai yang remaja dan alhamdulillah betah. Cuma kan terkadang dalam perjalanannya setiap manusia kan pasti pengen lebih baik ya. Nah, paling itu biasanya
ingin mencari yang mungkin pekerjaannya yang lebih bisa mencukupi kebutuhan, bisa mendapatkan gaji yang lebih besar. Paling itu aja sih Mas. Dan itu biasa dalam sebuah dunia seperti itu. Bagaimana Ibu mengelola aspek keuangan dalam bisnis Ibu dan seperti pengeluaran dan pendapatannya? Untuk aspek keuangan, yang penting kita komit dari modal dasar yang kita keluarkan itu harus berkembang. Jadi misalnya modal dasar kita 100 nih, terus kita jualan. Nah, bagaimana 100 itu nanti jadi barang lagi? Terus seperti itu. Jadi tidak konsumtif si ownernya gitu. Jadi yang penting komit untuk menjaga bagaimana supaya dana yang sudah kita masukkan di awal, modal yang kita masukkan di awal bisa terus berputar, bisa terus kita siapkan barang, kita beli barang, kita jual lagi, begitu seterusnya. Jadi yang tadinya misalnya saya modalin ini 100 atau 200 juta, terakhir alhamdulillah sudah bisa produk itu sampai di 300 sampai 400 juta. Itu kan sebuah perkembangan dulu. Kalau masalah apakah ada benefit dalam bentuk uang, ya itu tergantung kita. Apakah mau kita tarik dalam bentuk dana cash atau kita jadikan ke barang lagi. Nah itu kan kembali tergantung kepada pribadinya, ininya masing-masing ya, pengusahanya masing-masing. Kemudian untuk pengeluaran dan pendapatan, yang penting kalau yang kayak gini, usaha-usaha seperti ini kan tahu nih berapa pengeluaran per bulannya. Per bulannya itu kan ada fixed cost namanya ya, sama ada belanja modal. Jadi kalau belanja modalnya tentu barang yang dijual. Nah kalau fixed costnya tentu kayak gaji pegawai, listrik, biaya wifi dan yang seperti itu. Nah itu tentunya kita harus sesuaikan dari pendapatan pokok ini berapa yang bisa keluarkan untuk fixed costnya. Nah selama ini itu yang harus dijaga supaya keberlangsungan outlet atau toko bisa bertahan. Bagaimana cara Ibu itu menangani keluhan atau feedback dari para pelanggan hijab standar? Keluhan, kalau saya kebetulan lagi standby, biasanya langsung menyampaikan ya si customernya. Selain menyampaikan langsung, kita kan juga punya media ya, WhatsApp, kemudian ada juga Instagram. Nah, jadi kalau misalnya ada komplainan itu langsung disampaikan oleh si customer biasanya. Nah, cara menanganinya ya, jika ada masalah kita selesaikan masalahnya. Kemudian jika ada masukan kita terima. Terkadang sih masukannya itu adalah untuk membuat kita maju juga kan ya. Nah kebanyakan itu feedbacknya adalah masukan-masukan untuk, oh ini lagi butuh ini nih, oh ini lagi model ini nih, siapin dong gitu di sini. Gitu-gitu sih. Jadi selagi untuk membangun itu. Untuk peran selanjutnya, apakah Ibu menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi atau memperluas pasar? Kalau teknologi paling untuk menjaga stok ya, kita menggunakan sistem POS dikasih. Jadi itu cukup membantu untuk dalam menjaga stok produk, dalam mengetahui berapa jual beli. Di situ lengkap lah ya, ada margin segala macam itu kelihatan dari POS tersebut. Itu untuk sistem kasir. Kalau teknologi yang lain ya paling editing gambar ya kata saja. Jadi benar-benar menggunakan media Instagram untuk penjualan. Jadi masyarakat yang jauh atau customer yang jauh yang tidak sempat datang ke outlet bisa lihat di media sosial Instagram bagaimana produknya. Nah nanti baru kita lanjutkan di chattingan atau di teknologi yang digunakan seperti itu. Ibu punya saran nggak, tips and trick untuk orang yang pengen bangun usaha? Dan apa aja sih yang perlu diperhatikan kalau kita mau bangun usaha juga? Tip membangun usaha yang pasti niat dulu. Ada niat, insya Allah ada jalan. Kemudian komitmen untuk menjalankan usaha itu serius, diperhatikan. Kemudian triknya yaitu sama. Triknya komitmen, niat, kemudian kerja keras. Itu aja sih. Sekian dari kelompok kami dan terima kasih untuk Ibu telah meluangkan waktu sedikit dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.